Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamila Isnianiat Sila dengan NIM 124190068. Di sini saya dengan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang analisis proses produksi banner pada industri percetakan. Bisa di next? Berikut merupakan anggota kelompok 4 dari kelas PPC RTIC. Yang pertama ada Mutia Akila Zahra dengan NIM akhir 007. Saya sendiri, Kamila Isnainiat Sila dengan NIM akhir 068. Yolanda Wulandari dengan NIM akhir 140. Revandika Samosir dengan NIM akhir 020. Dan Delon Ariking Manik dengan NIM akhir 127. Bisa di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan selanjutnya itu ada gambaran umum usaha percetakan banner. Yang pertama itu ada skala usaha, itu percetakan digital yang fokus pada cetak banner. Dan yang kedua itu ada tenaga kerja, di mana itu terdapat 5 orang pegawai tanpa sistem shift. Dan yang ketiga itu ada jam operasionalnya, yaitu 12 jam per hari. Dan yang keempat itu ada sistem produksi atau make to order berdasarkan pesanan customer. Dan selanjutnya itu ada sistem perencanaan, di mana di sini ada data permintaan yaitu forecasting yang rata-rata 3-4 banner per bulan yang sifatnya itu musiman, terutama pada saat wisuda. Dan yang kedua ada data kapasitas produksi yang dimana targetnya 3-5 pesanan per bulan, yaitu aset utamanya 1 unit mesin cetak. Selanjutnya ada data waktu proses, di mana setup mesinnya itu kurang lebih 5 menit, editing desain itu 1-2 jam, tergantung dengan tingkat kesulitan, dan selanjutnya proses cetak, yaitu memakan waktu 10-15 menit per pesanan. Dilanjut, ada inventory, yaitu siklus beli yang 2 bulan, dan itu sampai tipe banner, dan 5-6 liter tinta. Tenaga kerjanya ada 1 pegawai per 1 siklus produksi secara utuh. Oke, selanjutnya di sini ada proses produksi dari mulai penerimaan pesanan dari pelanggan atau dari konsumen, lanjut ke editing desain, setup mesin, dan juga proses cetak. Di sini penerimaan pesanan itu dimulai dari orderan yang masuk dari pelanggan, lalu terjadi penerimaan briefing atau terjadi proses komunikasi atau briefing terkait desain awal dengan pihak produksi bannernya. Lanjut ke proses editing design dengan kegiatan penyesuaian visual hingga disetujui secara final oleh pelanggan. Editing design di sini memakan waktu 1-2 jam. Nah, editing design di sini bisa menggunakan jasa desain dari pihak produksi bannernya ini sendiri, ataupun bisa langsung mengirimkan desain yang sudah jadi pihak banner ini tinggal mencetak banner saja, tidak perlu melakukan proses editing desain lagi, karena bisa kita lihat di sini waktu dari editing desain sendiri memakan waktu yang paling lama hingga 1-2 jam itu sendiri. Selanjutnya dari editing desain ada setup mesin. Nah, setup mesin ini merupakan penyiapan bahan-bahan baku dari proses mencetak banner itu sendiri, seperti persiapan bahan baku, tinta, lalu juga koneksi file dari komputer ke mesin cetak. Waktu setup mesin di sini memakan waktu selama 5 menit. Selanjutnya masuk ke proses pencetakan banner. Proses pencetakan banner merupakan eksekusi cetak dan penyerahan banner ke pelanggan. Sampai ketika banner tersebut sudah selesai dicetak, maka banner tersebut akan diberikan kepada pelanggan sesuai dengan permintaan pelanggan. Waktu proses cetak di sini memakan durasi 10-15 menit. Jadi kurang lebih kalau melakukan proses pencetakan banner hanya memakan waktu sekitar 15-20 menit di luar dari proses editing desain itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Oke, Don. Selanjutnya kita masuk slide eksekusi dan
vs perencanaan. Jadi di slide ini kita akan membandingkan antara rencana awal dengan kondisi nyata di lapangan. Kalau dilihat dari jumlah pesanan, targetnya itu 3 sampai 5 per bulan. Dan realisasi atau eksekusi nyatanya itu sekitar 3 sampai 4 bulan. Jadi masih sesuai dan bisa dibilang stabil. Selanjutnya, ada waktu editing. Target rencananya itu sebenarnya tidak dibatasi, tapi di kenyataannya memakan waktu sekitar 1 sampai 2 jam dan sifatnya itu sangat variatif. Karena itu bagian ini disebut sebagai bottleneck atau hambatan utama dalam proses produksi. Selanjutnya itu waktu cetak. Sesuai dengan rencana yaitu sekitar 10 sampai 15 menit dengan status stabil. Selanjutnya tenaga kerja. Walaupun ada total 5 orang, tapi dalam praktiknya hanya ada 1 orang yang menangani proses produksi. Namun ini masih dalam tergolong stabil. Selanjutnya ada stok bahan. Sudah sesuai rencana yaitu untuk kebutuhan sekitar 2 bulan. Dan eksekusi nyatanya itu sesuai rencana serta statusnya itu stabil. Jadi secara keseluruhan sistemnya sudah berjalan stabil, tapi yang perlu diperhatikan yaitu waktu editing. Karena paling sulit diprediksi dan sangat bergantung pada tingkat kesulitan permintaan dari klien. Nah, yang berikutnya itu analisis titik kritis. Yang pertama itu adalah bottleneck utama, yaitu editing desain. Durasi ini sangat fluktuatif, yaitu sekitar 1 sampai 2 jam. Kesulitan memprediksi total waktu penyelesaian ini menghambat keseluruhan throughput produksi. Nah, yang kedua itu ada risiko mesin, yaitu hanya bergantung pada satu mesin. Kerusakan teknik berarti operasional terhenti total. Dan yang ketiga itu adalah fluktuasi pendapatan, yaitu permintaan yang sangat musiman memicu idle capacity atau kapasitas menganggur dan merugi di luar musim puncak. Yang keempat itu adalah risiko kelelahan pegawai, yaitu sistem operasional non-shift dengan beban kerja 12 jam berturut-turut berisiko menurunkan produktivitas jangka panjang. Oke, baik, lanjut di rekomendasi pengembangan yang kami sarankan untuk UMKM ini. Yang pertama adalah manajemen kapasitas mesin, yaitu seperti yang kita tahu bahwa di UMKM ini cuma terdapat 1 unit mesin cadangan untuk mengoperasikan produksi bandar tersebut, yang dimana ini akan meningkatkan risiko single point of failure dan antisipasi lonjakan order. Kemudian yang kedua adalah optimasi SDM. Seperti yang kita tahu bahwa terdapat 5 orang pekerja dalam UMKM ini, tapi semuanya bekerja selama 12 jam tanpa shift, yang dimana ini akan meningkatkan kelelahan kronis. Disarankan bahwa terdapat sistem shift supaya mengurangi adanya kelelahan kronis. Kemudian yang ketiga ada sistem inventory terukur. Implementasi pencatatan stok sederhana namun disiplin agar bahan baku selalu stabil menghadapi musim puncak. Berikut merupakan dokumentasi kami ketika melakukan wawancara dengan pihak produksi banner itu sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat terjadi suatu proses wawancara dengan salah satu petugas di toko percetakan banner itu sendiri. Nah, toko percetakan banner ini sendiri terdapat di daerah Airan. Bisa next? Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Semoga data yang kami ambil bisa bermanfaat sebagai pembelajaran untuk kami dan teman-teman juga. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.